Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel Akbar CK. Kalau di video sebelumnya itu penuh dengan tangisan dan curhatan si dokter Tipa di acara Rakyat Bersuara. Nah, kali ini kita akan menyaksikan debat sengit antara praktisi hukum Fitra versus Roy Suryo dan Kurnia, masih di acara Rakyat Bersuara. Fitra berhasil menggilas Roy Suryo dan Kurnia sampai emosi. Ada yang menarik nih, Fitra sampai bawa borgol. Nah, seperti apa video selengkapnya? Tanpa berlama-lama, langsung aja kita simak videonya berikut ini. Yang pertama, saya ingin meluruskan dulu dari bahasanya Bung Roy Suryo yang mengatakan yang salah adalah Bareskrim Mabes Polri karena menampilkan fotokopi ijazah. Saya kira Bareskrim Mabes Polri telah melakukan penyelidikan sesuai dengan prosedur hukum yang berlaku. Betul. Ya, terlepas apa itu yang ditampilkan, itu adalah salah satu alat bukti, barang bukti yang ditampilkan oleh pihak penyidik untuk dijelaskan kepada masyarakat secara transparan dan objektif dan profesional. Jadi jangan terlalu dini juga menyimpulkan dan menyalahkan Bareskrim Mabes Polri, karena yang gaduh ini antara kalian. Lemparannya ke polisi gitu loh. Jadi polisi mau tidak mau harus melakukan penyelidikan atas permintaan daripada teman-teman melalui laporan Dumasnya. Oke, Bung Aiman, saya ingin panggil Bang Roy juga. Jadi tolong ditunjukkan tadi yang identik-identik tadi. Ada yang ingin saya tanyakan kepada Mas Roy. Ijazahnya tadi, karena yang 4 tadi. Ya. Oke, Mas, sebelum lanjut satu aja pertanyaan. Tunggu dulu. Bang Fitra ini selaku kuasa hukum enggak? Saya praktisi. Praktisi artinya yang berbicara ketentuan-ketentuan hukum dan prakteknya. Legal standingnya apa? Legal standingnya Anda bicara saya bebas. apa? Anda juga legal standingnya melakukan penelitian apa? Oh, jelas. Oh, saya berhak untuk berbicara. Anda berarti melarang saya untuk berbicara. Anda meminta demokrasi, tapi Anda sendiri mematikan demokrasi. Saya jadi jelas di sini. Jadi karena memang Bung Aiman, harusnya Bang Fitra itu duduknya sana dong. Iya, jadi Bung Aiman karena Bang Roy tadi itu membawa wayang, saya hari ini membawa borgol. Mampus. Di sini. Ini borgol nih. Tolong menunjuk ini nih. Tolong diborgol sendiri tangannya ini. Ya, tolong nih. Bang Roy, tolong sini dulu. Tolong kemari dulu. Kemari dulu. Kan ditunjuk. Itu wayang saya pakai borgol nih. Ini tunggu dulu. Tunggu dulu, Mbak. Apa yang disampaikan oleh saudara Fitra Ramadan ya. Mohon maaf, Anda ini tidak memberikan tontonan yang baik ya. Anda tidak memberi tuntutan kayak gini. Tolong, Anda simpan borgol Anda itu ya. Simpan borgol Anda itu. Saya tidak setuju. Tidak setuju. Anda kok melapor saya? Enggak, tapi tidak pantas. Anda gimana? Ini kok enggak adil? Dianggap intimidatif. Ada izinnya enggak? Ada izinnya enggak borgol? Di atas hukum. Ada izinnya enggak borgol? Borgolnya ada izinnya enggak? Bung Aiman nih. Siapa yang Anda bawa itu? Ini borgol siapa ini? Jangankan saya, Sapam aja bisa pegang ini. Coba cek Sapam seluruh Indonesia. Ya, sebagai pengacara, jaga etika. Jadi, kamu diam kau. Jaga etika. Gak usah kau berbicara etika di sini. Bung Aiman, artinya sok-sokan beretika. Selama ini apakah beliau itu pakai etika? Si Kurnia CS itu, fitnah sana, fitnah sini, hina sana, hina sini, hina Pak Jokowi. Apakah pakai etika? Nggak pernah orang itu pakai etika. Apalagi kalau sudah bahas Pak Jokowi, nggak ada etika orang-orang itu, Kurnia CS itu. Saya ingin sampaikan ya, bahwasanya teman-teman kita ini melakukan teatrikal wayang. Apa salahnya saya juga melakukan alat peraga? Borgol kan gitu. Artinya Anda punya cuma penjahat yang takut borgol gitu loh, seperti itu. Anda sudah memulai menjadi penjahat dengan berkata begitu ya. Kamu diam dulu. Ini kita sama-sama pengacara. Ini ada benda tekankan. Ini kamu yang mau bicara atau saya yang mau bicara? Nanti saya berikan kesempatan. Kau bicara yang baik ya. Kalau tidak bisa bicara baik, kau jangan karena bicara. ibu-ibu aja saya, kalau laki-laki udah saya maki-maki kau. Oh, saya juga bisa maki Anda ya. Ya, yang pertama ini Bung Aiman. Katanya ini kan melakukan penelitian terhadap potongan-potongan ijazah ini. Ya. Saya melihatnya di sini juga tidak identik. Karena dari segi warna, itu warna hitam, ini warna kekuning telur, ini agak kuning agak hitam, ini agak putih. Gimana? Jangan dilihat pakai mata, dilihatnya pakai scanner. Tunggu dulu. Anda kan menampilkan penelitiannya ini, ya. Dari sini saja, apa yang mereka teliti itu tidak identik. Karena tidak sama, arti identik berdasarkan KBBI sama dengan ijazah dengan ini dicocokkan.
penelitian ini saya lihat bukan penelitian, tapi cocok logi berdasarkan pengamatan-pengamatan saja. Hurufnya disesuaikan. Yang dimaksud dengan penelitian itu baik dari segi makro epiden dan mikro epiden ya, diuji nih tintanya. Tahun berapa kan gitu, lembar kertasnya tahun berapa dikeluarin. Mas Fitra, kita bicara dengan ranah, enggak apa-apa. Anda tadi sudah berbicara dengan ranah kita sendiri. Saya bicara soal tenis. Gini Mas. Jangan Anda terus dong yang berbicara. Ini bagaimana? Enggak, mohon maaf ya Bang ya. Abang tadi sudah berbicara. Kita bicara kompetensi masing-masing. Telematika kompetensi saya. Karena memang Anda berbicara kompetensi saya menjadi dari sudut kompetensi Anda. Tapi jangan orang hukum bicara telematika, nggak masuk akal. Nggak apa-apa. Nanti kita dengarkan. Mas Roy nanti bisa bantah di sini. Jadi kan tadi Mas Roy sudah menjelaskan. Inilah makanya kalau kita nggak siap diuji, harusnya diam dulu dong, kan gitu. Artinya kan saya juga ingin menguji penelitian Mas Roy. Nah, Mas Roy itu kan menampilkan ada foto warna hitam. Foto nomor 1, nomor 2 juga udah nggak sama. Arti identik itu kan sama dengan nomor 2 dan nomor 3 juga nggak sama. Berarti ini palsu, ini palsu, ini palsu. Karena nggak identik semuanya. Dimarahin gitu orangnya loh palsu. Loh bukan, karena Anda berbicara potongan-potongan ini. Ada yang ngasih. Nah pertanyaan saya begini, scientific crime investigation, hasil laboratorium forensik yang saudara lakukan itu, versi saudara itu mana? Perlihatkan di sini. Kalau ini mah cuma potong-potongan, saya juga bisa memotong-motong. Jadi maksud Anda, ini sama gitu. Ini nggak bisa dibandingkan karena memang tidak identik. Nggak bisa, karena begini Bung Aiman. Meskipun tadi kalau huruf tadi Anda mau jawab apa tuh Bung Fitra? Nggak bisa. Masalah tulisan-tulisannya tanya ke UGM-nya dong. Mereka yang mencetak, mereka yang nulis, gitu loh. Nah artinya kalau memang ingin kita meneliti sesuatu itu, telitilah aslinya, bukan yang didapat dari media sosial. Bagaimana kita menuduh sesuatu itu palsu, padahal aslinya saja kita nggak pegang, nggak masuk akal tuduhan daripada Bung Roy Suryo gitu. Kita aja, Bang Aiman. Iya. Saya menghormati Bang Fitra ini selaku. Abang mau nuduh palsu, sedangkan abang aja nggak pernah lihat aslinya. Gini. Gimana ceritanya? Saya menghormati Anda. Anda selaku lawyer. Bukan. Abang tuduh palsu. Iya. Contohnya nih, abang tuduh palsu sepatu saya ini, tapi abang nggak pernah pegang sepatu saya seperti apa. Ini jelas ini ditampilkan. Yang jelas Roy Suryo ahli palsu. Kan oleh Mabes Polri. Pertanyaan saya simpel saja, abang sudah dapat nggak aslinya sehingga abang bisa menyimpulkan itu palsu? Mabes Polri sudah menunjukkan itu cukup. Tidak perlu mata ahli, nggak perlu. Tadi abang menyalahkan Mabes Polri, sekarang abang bilang lagi menunjukkan Mabes Polri, nggak sinkron. Jadi kalau seandainya ini menurut Bung Mitra nggak bisa dibandingkan, walaupun hurufnya keluar dari logo misalnya, karena bukan asli, harus asli. Karena berdasarkan penelitian saya detik ini juga antara foto 1, 2, 3 itu sudah nggak identik, warnanya sudah berbeda, dari segi penggambarannya sudah berbeda. Artinya mereka melakukan penelitian dari foto-foto media sosial. Kalau seandainya ini kan, kalau ini kita bicara bagaimana kemudian publik mempersepsikan ini. Iya. Kalau seperti ini kan Anda bisa lihat bahwa ada perbedaan misalnya. Bagaimana kemudian Anda menjawab ini? Nah justru itu tadi yang dikatakan dengan identik, kan Mabes Polri menyampaikan bahwasanya setelah dilakukan laboratorium forensik terhadap ijazahnya Pak Jokowi itu sudah dilakukan pembanding, ada beberapa pembanding itu identik dengan pembandingnya. Itu salah lagi, nggak ada 30, hanya 3 Mas. Koplak, dia bukan ngomong 30, Roy Suryo 3. 3, makanya dengerin dong. 3 saya bilang, aduh, ini saya bawa sampai 3 lagi nanti marah lagi Bang Roy. Jadi saya bilang ya, dengan hasil laboratorium forensik yang dilakukan oleh pihak Mabes Polri, bahwasanya itu identik dengan pembandingnya. Pertanyaan simpel saya sederhana sekali, Bang Roy kan dengan kawan-kawan melakukan penelitian, terus yang teliti fotokopi dengan fotokopi, hasilnya juga kan nggak pasti nggak akan sama gitu loh. Sekarang saya tanya Bang Fitra, kalau Bang Fitra memang menyangka ini, tahu nggak yang diperbandingkan oleh Mabes Polri itu yang mana? 3 itu, tahu nggak yang mana? Kan udah dijelaskan Mabes Polri perbandingannya ada teman-teman sesama alumninya sekolah itu. Nomor berapa? 3 itu. Kalau kau tanya nomor itu kan kamu yang berperkara gitu loh. Artinya itu. Apa? Kita menguji daripada penelitian kau dulu. Kalau nggak ngerti ya udah. Bukan nggak ngerti. Kalau nggak ngerti ya artinya kau
juga jangan menampilkan yang membuat masyarakat bingung gitu loh. Ini jelas. Yang mana? Orangnya jelas. Contoh deh. Pak, coba Pak kasih kacamata dulu. Sama nggak warnanya itu ijazah Bang Aiman, saya mau mengucapkan terima kasih ya karena saya diundang pada hari ini dan ini penampilan perdana saya setelah saya banyak menolak wawancara ya karena saya ingin melihat perkara ini dengan hati yang bening begitu. Oleh karena itu mari kita disclaimer pertama kali bahwa sebaiknya acara Rakyat Bersuara ini harus menjadi tuntunan, bukan sekedar tontonan, sekedar mengejar rating begitu ya. Saya tidak usah membahas, cuma saya tidak senang kalau rekan saya yang sama-sama sebagai penggiat daripada hukum ya, sampaikan aja yang tidak senang sebagai memaki-maki Anda bisa. Ya ini menyatakan bahwa dirinya tidak mampu menghargai etika. Etika itu ada di atas hukum. Anda diam dulu. Nanti. Jadi sok bicara etika, padahal dia yang nggak beretika, menghina orang, seenak perut. Nanti layu itu ya. Nasihatnya diri saudara. Baik, selanjutnya saya ingin menyatakan begini ya. Posisi saya ini sangat istimewa. Jadi saya di sini diminta oleh iNews sebagai pengacara dari Ibu Tifauzia Tiasuma. Tapi di lain sisi saya sendiri adalah terlapor ya dari 5 orang. Satu Dr. Roy Suryo, kemudian Dr. Risman Hasiholan Sianipar, kemudian Dr. Tifauzia Tiasuma, Egy Sujana, Profesor Egy Sujana Mastal SHMSI yang sangat saya hormati, dan saya sendiri. Pelapor TPUA maksudnya? Terlapor. Saya terlapor. Oh, Ibu juga terlapor juga. Inisial K itu adalah saya. Oke. Ya. Nah, di kesempatan ini saya ingin menyampaikan sebelum saya nanti ke arah Ibu Tifa begitu, saya merasakan suatu kekecewaan yang besar ya, bahwa kami ini sebagai salah satu penegak hukum yang tergabung dalam Integrated Criminal Justice System bersama hakim, jaksa, serta juga pengacara ya, ada 4 di situ, dilaporkan oleh rekan kami ya. Otomatis ketika Pak Jokowi melaporkan, dia kan pasti mendengarkan saran dan nasihat dari lawyernya begitu. Nah, harusnya lawyer tuh berpikir bahwa kami ini sedang melaksanakan tugas kami. Mengapa kami dilaporkan? Ya, Anda sudah melanggar banyak aturan di situ. Apakah kita sedang bersepakat untuk melanggar aturan dalam hal ini? Ya, saya adalah advokat yang dilindungi oleh Undang-Undang Advokat nomor 18 tahun 2003. Ya, pasal 16 dan pasal 5 itu. Nah, kemudian juga ada Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban pasal 10 yang saya bahasakan ya. Pasal 10 Undang-Undang Perlindungan Saksi dan Korban atau Undang-Undang PSK menyatakan bahwa saksi, korban, saksi pelaku dan atau pelapor tidak dapat dituntut secara hukum baik pidana maupun perdata atas kesaksian dan atau laporan yang akan, yang sedang dan telah diberikannya. Tuntutan hukum tersebut diberikan hanya dapat dilakukan pada kesaksian yang tidak beretikat baik. Sebentar, Bu Kurnia ini memang melakukan apa yang kemudian ya, itu terlapor? Yang saya tidak tahu. Jadi begini ya, kami ini adalah pelapor pada Dumas di Bareskrim. Ya kan? Yang bersama-sama TPUA itu ya? Ya kan, saya TPUA. Saya bendahara umum TPUA yang tidak pernah megang uang. Ya, saya mau bilang ini. Ya, saya harus sampaikan ini. Ya, jadi saya juga yang menghadapi Bapak Jokowi bersama 2 rekan lainnya. Yang kasusnya dihentikan, Yang dinyatakan sebagai tidak terbukti ada pidananya dan sertifikatnya atau ijazahnya identik begitu. Padahal kalau kita mendengarkan keterangan dari Jenderal Ugroseno yang merupakan mantan daripada Wakapolri itu menyatakan bahwa ini surat edaran daripada Kapolri ini ya, nomor berapa itu? Tolong nanti cek sama-sama. Itu sangat melanggar KUHP dan KUHAP karena tidak dikenal penghentian daripada penyelidikan. Oh, Anda mau TPUA mau itu bahwa kasus pelaporan terhadap dugaan ijazah Jokowi palsu itu tetap berlanjut? Bukan tetap berlanjut, tapi lakukanlah sesuai dengan hukum. Kami melakukan pelaporan, tapi hanya ditumpuk sebagai Dumas. Ya, jangan lupa, ditumpuk lama dari tanggal 9 Desember 2024. Dan itu mulai dilakukan suatu penelitian dan penyelidikan setelah Bapak Jokowi pada tanggal 30 April melakukan pelaporan ke Polda Metro Jaya. Yang satu daripada yang terlapor itu adalah saya. Ya, bayangkan. Ini berapa banyak undang-undang yang dilanggar, ya? Saya kecewa. Saya ini anggota Peradi. Ini Bapak Otto sebagai seorang wakil menteri, saya ingin menyatakan di mana perlindungan kepada saya sebagai seorang advokat, ya? Anda kan tidak pernah tahu kehidupan kami bagaimana, ya? Hari ini Anda ada melenggang di suatu pemerintahan Bapak Prabowo Subianto dan kami memikirkan hidup kami sendiri. Aneh-aneh, ya? Skripsi diteliti. Skripsi diteliti. Anda tahu tidak? Skripsi itu mengenai hal yang besar ya.
Joko Widodo sudah masuk dalam administrasi negara. Teliti aja masa ibu gitu dari SD sampai SMA. Kenapa nggak presiden-presiden lainnya juga ibu teliti? Hanya Jokowi Pak Aiman, saja. Anda besok tolong dipikirkan ya juga, untuk yang memasukkan seorang narasumber, tolong dipilih. Kalau orang ini tidak berbobot, nggak usah dimasukkan, ya. Nggak berbobot, udah betul ya. Kok kenapa ijazah Pak Jokowi aja yang diteliti? Ijazah presiden-presiden lain kenapa nggak diteliti, ya? Itu saja. Berbobot jauh dari Anda. Tidak berbobot. Nama saya lebih besar daripada saudara. Saya tidak perlu itu. Jadi, Saya memang pembela ulama dan lebih aktivis. banyak saya Tidak nama perlu. besar daripada Tidak. saudara. Bukan uang ya. Sama Ulama saya mana? nggak berbobot. Tidak berbobot, cukup bagi saya. Oke, baik. Kamu yang nggak Sangat berbobot. paham tidak berbobot. Kau Baik. tidak mengerti bagaimana membela umat. Kau tidak mengerti bagaimana membela ulama. Kamu Tidak jangan mengerti. menjual nama rakyat untuk Oh, tidak kepentinganmu pernah menjual. sendiri. Bang Aiman, Kalau kau mohon maaf, menjual nama saya mau rakyat menambahkan untuk lagi. Biarkan kepentingan saja dia sendiri, bicara ya. yang mana? Saya mau menambahkan Yang lagi. Kalau kedua-duanya nggak keren. Iya, Yang mana? 284 juta rakyat Indonesia memilih Joko Widodo sebagai presidennya. Oke. Mampus. 280 juta rakyat Indonesia memilih Presiden Joko Widodo untuk menjadi presidennya. Jelas. Sok-sok bicara etika Kurnia ini, padahal dia yang tidak beretika. Luar biasa, dia menghina Pak Jokowi. Di mana etikanya, di mana adabnya? Yang sok-sok jual agama, sok-sok membela ulama-ulama, mana yang dibela mereka? Masyarakat mana yang dibela mereka? Nah, itu dia video kita kali ini. Silahkan ketik komentar kalian kalau komentar. Sebelum saya akhiri, jangan lupa like dan subscribe-nya agar tidak ketinggalan informasi dan notifikasi dari channel ini. Saya Akbar CK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sehat selalu. Bye-bye.